Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 499. Sekarang kamu tahu itu salah. Sekarang kamu tahu bahwa melawanku berarti meminta kematian, kan? Sekarang kamu tahu bahwa aku, Ye Tianzong, bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa, kan? Ye Tianzong bertanya 3 kali berturut-turut. Akibatnya, Sun Yongji tidak bisa menjawab sama sekali. Dia tahu betul bahwa berdebat sekarang hanya akan mempercepat kematiannya sendiri. Untuk saat ini, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan setuju, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain. Selama Anda mengikuti keinginan pihak lain, Anda mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup, jika tidak, Anda akan mati. Karena itu, sekarang menghadapi perkataan Ye Tianzong, Sun Yongji tidak berani membantah sama sekali, tapi hanya mengangguk untuk menyenangkan pihak lain. Melihat pemandangan ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Perayaan Had yang awalnya meriah, tiba-tiba berubah menjadi perang salib yang dilakukan kedua bersaudara ini. Seperti pepatah, perbuatan jahat Tuhan masih bisa diampuni. Jika Anda melakukan kejahatan Anda sendiri, Anda tidak akan hidup. Kedua bersaudara ini jelas-jelas mencari kematian mereka sendiri, dan mereka tidak bisa membenci orang lain. Apalagi saat ini Sun Yongji sedang berlutut memohon ampun, terlihat menyedihkan, tapi pasti ada sesuatu yang dibenci pada orang yang menyedihkan. Untuk ini, semua penonton bertepuk tangan, tidak menunjukkan simpati sama sekali. Su Junwan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, tidak perlu melihat lebih jauh. Aku sangat lelah dengan penampilan lagu dan tarian tadi. Zhengzhou, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemui kakekku sebentar lagi, dan aku harus membawa Ye Tianzong bersamaku. Kamu, maukah kamu ikut denganku? Jika waktunya tiba, aku akan memperkenalkan kalian berdua untuk saling mengenal. Meski kita sudah lama tidak saling kenal, aku pribadi masih punya kesan yang baik padamu, jadi. Tidak masalah. Ayo pergi. Aku akan menunggu di luar bersamamu. Ye Tianzong harus datang menemuimu setelah dia selesai menangani masalah ini. Lin Zhengzhou tidak ragu-ragu, mengangguk sedikit, lalu segera membawa Su Junwan ke tempat kejadian dan menuju mobil mewah di luar pintu. Adapun sisi ini, menghadapi penghinaan Sun Yongji. Sebelum Sun Yongye sempat bereaksi, Zhang Chunqin segera berdiri dan berteriak, apakah menurutmu ini semua hanya masalah berlutut, bersujud, meminta maaf, dan mengakui kesalahanmu? Tidak mungkin. Ikuti saja apa yang dikatakan semua orang tadi. Kamu, dengan moral yang buruk dan karakter yang rendah, tidak layak berbisnis di Linceng. Terlebih lagi, kami berhak untuk menuntut pertanggungjawaban pidana Anda. Jadi, jika Anda benar-benar ingin dimaafkan dan ditebus, maka kami harus mengambil tindakan praktis. Dengarkan kata-kata Zhang Chunqin. Sun Yongye menemukan peluang. Bagaimanapun, dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Ye Tianzong. Dia harus mengakui bahwa apa yang disebut rencananya mulus hari ini hampir penuh celah dan rentan terhadap Ye Tianzong. Jadi, dia ingin hidup. Itu hanya bisa dilakukan secara tidak langsung, dan itulah Zhang Chunqin ini. Terlebih lagi, ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya punya ruang untuk bermanuver. Menurutnya, selama mereka bisa bertahan dan mempertahankan fondasi keluarga, maka kedua bersaudara tersebut belum sepenuhnya kalah. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Tidak masalah. Berbeda dengan pilihan kakakku. Dia langsung berlutut bersama Ye Tianzong untuk memohon belas kasihan, yang jelas tidak ada artinya. Dan potongan Chunqin ini adalah sedotan penyelamat hidupnya. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Zhang Chunqin, Sun Yongye mau tidak mau segera berlari ke sana dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Zhang, masalah ini memang salah kami. Salah. Oleh karena itu, kami bersedia melakukan perbaikan dan kompensasi. Selama Anda memintanya, kami akan berusaha semaksimal mungkin dan melakukan apapun. Saya harap kami dapat mengesampingkan keluhan masa lalu. Oh, apakah kamu bersedia memenuhi permintaanku? Faktanya, Zhang Chunqin hanya mengatakannya dengan santai. Namun, dia tidak menyangka Sun Yongye akan begitu ceria. Menurutnya, Sun bersaudara pasti akan berjuang sampai mati. Tetapi, dalam situasi saat ini, orang yang paling pantas mendapatkan pujian adalah Ye Tianzong. Dia adalah bos besar grup Zongheng, dan dia benar-benar tidak akan berani melakukan apapun tanpa persetujuannya. Jadi, menghadapi tinju baik hati Sun Yongye,
Zhang Chunkin tidak terburu-buru menjawab, meskipun dia sudah memiliki gagasan yang jelas di dalam hatinya. Namun, dia secara tidak sadar masih menatap Ye Tianzong yang berdiri di sampingnya. Menurut Ye Tianzong, kedua bersaudara itu memang tidak bisa dimaafkan. Kematian yang layak. Namun, Ye Tianzong juga tahu bahwa dia memiliki dua tujuan hari ini. Salah satunya adalah membantu Zhang Chunkin menyelesaikan krisis ini. Sekarang tampaknya pada dasarnya tidak ada masalah. Yang satu lagi sedang mencari kambing hitam, dan kedua bersaudara ini adalah pengganti yang tepat. Namun, Sun Yongji tidak bagus, tapi Sun Yongye benar. Dia akan mengikuti ide-idenya yang sudah mapan, dan kehancuran grup Sun sudah pasti. Tapi itu tidak bisa mempengaruhi Ciyu, hanya orang inti dan kunci yang harus mati tanpa tempat pemakaman. Sedangkan yang lainnya tidak masalah, mereka boleh pergi jika diperlukan, kecuali jika mereka dengan keras kepala melawan, mereka harus dilepaskan. Bu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Saya mendengarkan Anda, kami akan menanganinya sesuai cara Anda mengaturnya. Namun, setelah kamu menyelesaikan permintaanmu, aku punya ide khusus. Jangan khawatir, ayo lakukan selangkah demi selangkah. Melihat Ye Tianzong, dia santai. Sun bersaudara tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, sepertinya segalanya akan berbalik. Tetapi, saya tidak tahu apa yang disebut permintaan khusus Ye Tianzong. Anda tidak boleh bunuh diri secara langsung, bukan? Kalau tidak, bukankah tidak perlu melepas celana dan kentut? Saat ini, mereka tidak punya jalan keluar, jadi mereka hanya bisa membiarkannya pergi. Oke, sekarang. Setelah menerima persetujuan dan konfirmasi Ye Tianzong, Zhang Chunkin sangat gembira. Dia memiliki rencana yang jelas di dalam hatinya, jadi tanpa ragu-ragu, dia menatap Sun Yongye dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu ingin dimaafkan, setidaknya dariku, itu sangat sederhana. 3 poin, yang pertama, aku perlu adakan konferensi pers untuk mengklarifikasi semuanya secara langsung dan membuat permintaan maaf publik kepada diriku sendiri. Ini tidak masalah, pasti tidak ada masalah. Sun Yongye mengangguk tanpa komitmen dan berkata, poin kedua adalah jika Sun Group Anda menyatakan pailit hari ini, semua asetnya harus mencukupi. Karena Anda ingin mengakuisisi Zongheng Group, sebagian besar bisnisnya akan diserahkan kepada Zongheng Group tanpa syarat. Perlu ditransfer ke toko kecantikan saya. Sejauh yang saya tahu, bisnis utama Sun Group Anda adalah media berita, dan merek saya sendiri juga sedang dalam pengembangan. Setelah sisi saya terbentuk, saya akan berguna di sisi Anda. Petik 2. Ngomong-ngomong soal, Zhang Chunkin juga memperhatikan Ye Tianzong di sebelahnya secara khusus. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam. Tanpa diduga, nafsu makan Zhang Chunkin tidak sedikit dan dia justru ingin menggelapkan properti pihak lain. Namun, menyimpan sebagian besar untuk diri sendiri dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan muka. Sebenarnya tidak ada masalah memberinya sebagian kecil dari asetnya. Jadi, dia tidak terlalu ikut campur, hanya mengangguk sedikit. Sun Yongye merasa malu saat mendengar permintaan Zhang Chunkin. Apa yang sebenarnya kamu takuti? Sebenarnya tidak mudah bagi keluarga untuk berkembang hingga saat ini. Harapan awalnya adalah untuk membuat keluarga lebih besar dan lebih kuat, tetapi siapa yang tahu bahwa karena secara tidak sengaja menyinggung Ye Tianzong, seluruh keluarga akan jatuh ke dalam situasi di luar kendali. Namun, Ye Tianzong berada di balik Chunkin ini. Jika ada reaksi balik, saya khawatir kedua bersaudara itu akan menghadapi konsekuensi yang tidak dapat diubah. Saudaraku, setuju. Kamu adalah pewaris keluarga di masa depan. Sekarang setelah masalah ini selesai, hal terpenting bagi kami adalah menyelamatkan hidup kami. Melihat Sun Yongye masih ragu-ragu. Sun Yongji yang sudah ketakutan terus mendesak. Jagalah hatimu tetap lurus. Sun Yongye mengangguk dan mengertakkan gigi dan berkata, oke, saya berjanji, ketika Anda berbalik, saya akan membersihkan properti grup kita dan membaginya 30-70. 70% akan menjadi milik grup Zongheng, dan 30% akan menjadi milik grup toko kecantikan Anda. Mulai hari ini, Sun Group akan sepenuhnya hilang dari Lincheng, dan bisnis keluarga kami akan menjadi milik keluarga Anda mulai sekarang. Wajah Sun Yongye pucat pasi. Saat ini, dia benar-benar putus asa. Setelah menyetujui permintaan ini, terlihat jelas bahwa dia tidak punya apa-apa lagi. Tetapi, Zhang Chunkin tidak membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam, tampak bahagia, dan berkata dengan gembira, saya baru saja mengatakan bahwa saya punya 3 permintaan. Karena Anda semua dengan senang hati menyetujui 2 permintaan pertama,
saya tidak perlu mempermalukan Anda, dan akhirnya satu permintaan, yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh bapak dan anak kepada saya, sulit untuk ditebus. Walaupun ada ganti rugi materi, namun kerugian rohani tidak dapat diperkirakan. Oleh karena itu, saya berharap anak tidak menebus kesalahannya. Kesalahan dari ayahnya. Sun Quan keluar dan berlari telanjang untukku di depan umum. Apa? Mata Sun Yongye membelalak. Para penonton di bawah tanah memandangnya dengan bingung. Bahkan Ye Tianzong pun kaget, ibu mertua ini sangat pandai bermain. 3 persyaratan. Perjelas diri Anda. Menghilangkan pihak lain. Terakhir, ada kehormatan dan penghinaan. Dapat dikatakan bahwa pukulan 3 kali lipat akan langsung meruntuhkan tubuh dan pikiran seseorang. Tentu. Selama itu tidak mempengaruhi keseluruhan rencanamu, biarkan saja dia pergi, tidak akan ada masalah besar. Apa? Kamu tidak senang? Jika itu masalahnya, orang yang datang untuk bernegosiasi bukanlah saya, tapi menantu saya, Ye Tianzong. Apakah kamu yakin menginginkan ini? Zhang Chunqin bukanlah orang bodoh, dia dapat melihat bahwa kedua bersaudara itu sangat takut pada Ye Tianzong. Selama namanya disebutkan, kedua bersaudara itu pasti akan menyerah. Kata-kata ibuku adalah perintah. Apakah kamu ingin tidak patuh? Tidak apa-apa. Selanjutnya, aku akan bernegosiasi denganmu. Ye Tianzong tiba-tiba berbicara. Dia datang tanpa berkata apa-apa lagi, tapi Sun Yongji dengan cepat membujuk saudaranya untuk tidak berkata apa-apa lagi, menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, kami semua setuju, selama kamu mengampuni nyawa kami, yang lainnya adalah mudah untuk dibicarakan. Bab 500. Debu telah mengendap. Setelah Zhang Chunqin mengajukan 3 permintaan, akhirnya keinginannya terkabul. Berhasil memecah grup Sun dan mendapatkan kembali mukanya pada saat yang bersamaan, terutama karena mampu membuat semua orang mengetahui kekuatan dan energi grup Zongheng. Meski identitasnya terungkap, dia yakin selama dia mengelola bisnisnya dengan baik, Serikat Chaebol tidak akan mengetahui tujuan sebenarnya. Karena Ye Zongtian tidak mengetahui nama Ye Tianzong, dia mendapatkannya melalui perubahan identitas selanjutnya, oleh karena itu, mengetahui nama itu tidak akan membuatnya waspada. Meskipun ini akan membuat Zhang Chunqin mengetahui identitasnya, penyamarannya sebelumnya pasti tidak akan berfungsi lagi. Tetapi, dilihat dari situasi saat ini, semuanya bergerak ke arah yang baik. Kemudian, di bawah pengaturan Ye Tianzong, semua tamu yang datang untuk memberi selamat kepadanya dibubarkan. Lagi pula, dia sangat bungkam tentang grup Zongheng, kecuali ada yang bertanya, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk berbicara. Dan begitu beritanya bocor, akibat yang ditimbulkan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan runtuhnya Sun Group. Terus terang, semua orang berharap dapat mengandalkan pohon besar Ye Tianzong untuk membuat bisnis mereka lebih besar dan kuat, dan tidak ada yang akan kesulitan dengan uang. Kemudian, setelah menyelesaikan ini, Zhang Chunqin sangat gembira. Masih banyak yang harus dia lakukan di toko kecantikan, jadi dia bergegas kembali ke perusahaan untuk mengurus berbagai hal. Mengenai penandatanganan perjanjian dengan Tuan Rong dan Song Lingling, dia tampak sangat bersemangat. Namun, Ye Tianzong melambaikan tangannya sedikit, menunjukkan bahwa masalah ini tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, keduanya mematuhi instruksinya dan akan menandatangani perjanjian khusus setelah dia dan Ren Yurou kembali dari ibu kota provinsi. Jika sebelumnya, Zhang Chunqin akan khawatir keadaan akan berubah di kemudian hari. Namun, kini Ye Tianzong telah menjelma menjadi CEO di balik layar grup Zongheng. Dengan status ini, ia telah menjadi pohon besar tanpa terlihat. Selama ia melindunginya, masalah lain tidak lagi menjadi masalah. Adalah masalahnya. Jadi, dia dengan senang hati menerimanya. Bahkan menantu di sebelah kiri, Tianzong lainnya, sangat antusias. Dan, keduanya juga membuat janji untuk mengungkap identitas Ye Tianzong di rumah malam ini. Faktanya, Ye Tianzong tidak senang dengan hal ini, tetapi karena identitasnya telah terungkap, mungkin akan terlihat lebih munafik jika dia menyembunyikannya. Apalagi menurut karakter Chunqin, jika tidak diselesaikan secara langsung kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Ye Tianzong merasa sangat tidak nyaman. Reaksi Zhang Chunqin sudah diduga. Dan bahkan jika Ren Dongguo mengetahuinya, itu bukanlah kejutan besar baginya. Namun, Ren Yurou ini adalah variabel yang sangat besar, temperamennya sulit dipahami oleh orang biasa. Saya tidak tahu apakah dia senang atau sedih setelah mendapat kabar itu. Dia bahkan merasa sedang menipu orang lain. Bukankah dia akan pergi begitu saja? Ye Tianzong memberitahu Zhang Chunqin gagasan mengkhawatirkan ini.
Tapi Zhang Chunkin tidak khawatir sama sekali, malah dia menghibur Ye Tianzong dan meyakinkannya bahwa dia tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimanapun, itu tidak akan menimbulkan reaksi balik dari Ren Yurou, dan itu juga akan memungkinkan semua orang untuk hidup berdampingan dengan damai bagaimanapun. Semua orang ada di sini untuk keluarga ini, sehingga bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa depan, itu saja. Zhang Chunkin melakukan hal-hal yang membuat orang bingung. Namun, sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, Ye Tianzong tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Saya telah melakukan banyak pengorbanan untuknya, dan saya berharap dia dapat mengatasinya dengan sempurna kali ini. Lagi pula, jika masalah ini bisa ditangani dengan baik, orang yang paling diuntungkan di masa depan adalah dia. Saya bisa mengurus bisnisnya dengan baik. Kemudian ia dapat mengembangkan karir dan impiannya sepenuhnya secara mandiri tanpa saling menunda. Berkembang sampai akhir. Sekitar jam 5 sore. Semua orang telah pergi, dan para penonton, termasuk Zhang Chunkin, termasuk karyawan asli Sun Group. Sekarang Sun Group telah disegel, dan semua karyawan telah diberhentikan. Dalam sekejap, hanya tersisa 3 bersaudara, Ye Tianzong dan Sun Yongye. Berdering. Saat Ye Tianzong hendak berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya, melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa itu adalah Su Junwan. Saya baru saja menyelesaikan masalah antara saudara laki-laki, tetapi saya mengabaikan wanita ini. Ketika dia melihat sekeliling lagi, dia menemukan bahwa Su Junwan dan Lin Zhengzhou telah menghilang. Bagus. Dengan Lin Zhengzhou di sisinya, dia merasa lega. Kemampuan saudara baik ini dalam segala aspek sedikit lebih rendah dari saya. Oleh karena itu, jika dia melindungi Anda dapat yakin. Tapi sekarang dia mendapat telepon tiba-tiba, jelas dia sudah tahu bahwa solusi sekarang harus menunggunya di suatu tempat. Tuan Ye, lihat ini. Pada saat ini, 2 bersaudara yang berdiri di seberangnya, menghadap Ye Tianzong sendirian, sangat ketakutan dan tanpa sadar ingin berbicara. Namun, Ye Tianzong menghentikannya dan menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa mereka harus tetap diam dan menunggu dengan sabar panggilannya. Setelah menyerah, dia mengangkat telepon dan menekan tombol jawab. Hei, Nona Su. Ye Tianzong, aku akan menunggumu di depan pintu. Tolong cepat. Aku tahu kamu hebat dan kamu telah mengalahkan kedua bersaudara itu, tapi jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Kakekku, aku akan bertemu denganmu lagi. Bagaimanapun, kami memiliki persahabatan. Kami baru saja mendapat telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa kakek saya dalam kondisi kritis sekarang, jadi dia sangat ingin. Baiklah, aku akan mengurusnya di sini. Aku akan ke sana sebentar lagi. Di sampingmu, ada pria bernama Lin Zhengzhou, kan? Ye Tianzong tiba-tiba bertanya, menyebabkan Su Junwan di ujung telepon tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan tidak percaya, kamu, bagaimana kamu tahu? Baiklah, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Kalian berdua, tunggu aku di depan pintu. Aku akan segera kembali. Oh, ngomong-ngomong, beritahu Lin Zhengzhou bahwa saya telah menemukan orang yang dia inginkan. Dia tahu artinya. Bentak. Setelah mengatakan itu, Ye Tianzong menutup telepon tanpa ragu-ragu. Tentu saja, jika keterikatan terus berlanjut, tidak akan menjadi masalah untuk mengobrol selama 3 hingga 5 hari. Atau atasi sedikit demi sedikit. Sesuai rencananya, dia menangkap Sun Yongye dan menyerahkannya kepada Lin Zhengzhou. Mereka bertiga pergi ke rumah sakit untuk menemui lelaki tua itu. Selama perjalanan langsung mempertemukan 2 orang, entah ingin bersama secara ikhlas atau karena hal lain, singkatnya kalau bisa membuat orang tua itu merasa nyaman, semuanya akan baik-baik saja. Menutup telepon. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan menatap saudara-saudaranya. Sekarang, Sun Yongji sudah lama ketakutan. Tanpa sadar, dia ingin berlutut, tapi Sun Yongye secara pribadi tetap tenang. Meskipun hatiku sangat ketakutan, masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak dan aku harus tetap tenang. Lagi pula, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kehormatan ada di surga. Ini sudah terjadi, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain membiarkannya saja. Tidak perlu berlutut. Apakah kalian berdua bisa bertahan tergantung pada penampilan Sun Yongye? Ye Tianzong memandang kedua orang itu dengan tenang, dan akhirnya menoleh ke Sun Yongye, dan berkata, sekarang, saya memiliki sesuatu yang saya ingin Anda lakukan. Dan Anda hanya perlu mengikuti orang-orang saya, dan Anda akan melakukan apapun yang saya minta. Anda melakukannya.
Apapun yang kamu lakukan, jangan ada perlawanan atau pertanyaan apapun. Jika kamu dapat menyelesaikannya dengan lancar, saudara-saudaramu, termasuk Sun grupmu, akan aman. Tetapi jika kamu tidak menanganinya dengan baik, aku akan membawa saudaramu pergi. Jika kamu mati, mereka juga akan mati. Semua orang akan mati, mengerti? Misi apa ini? Sun Yongye melihat sedikit harapan, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang disebut misi ini kemungkinan besar berarti kematian. Tetapi, jika tidak diikuti, pihak lain sekarang bisa membunuh kedua bersaudara itu, semudah memotong sayuran. Oleh karena itu, ini adalah sebuah peluang, namun ketika dihadapkan pada peluang tersebut, ia tetap berharap untuk memanfaatkannya. Kamu tidak perlu tahu apa misinya. Selama kamu mengikuti orang-orangku untuk sementara waktu. Oke, waktuku terbatas, dan aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu di sini. Aku akan memberimu kata-kata bahagia jika kamu mau melakukannya atau tidak. Ye Tianzong tampak tidak sabar. Selain itu, ada niat membunuh di matanya. Bahkan jika itu di siang hari bolong dan ini berada di bawah grup Sun mereka, tidak menutup kemungkinan bahwa dia berani membunuh orang di tempat. Oleh karena itu, setelah mendengar apa yang dimaksud pihak lain, kedua bersaudara itu saling bertatapan, namun pada akhirnya mereka semua mengungkapkan ketidakberdayaan mereka. Setelah berpikir sejenak, mereka hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata, "Baiklah, saya akan mendengarkan pengaturan Anda. Karena Anda tidak membunuh kami sekarang, itu berarti Anda ingin memberi kami cara untuk bertahan hidup. Jadi, kami bersedia mengikuti perintah Anda, dan saya tidak berharap menjadi kaya dan berkuasa di masa depan, tetapi selama saya bisa hidup, ini adalah hadiah terbesar bagi kami." Ya, Tuan Ye, Andalah yang berhak memutuskan semuanya. Jangan sebutkan misi apa yang harus kami lakukan, meskipun itu berarti gunung pedang dan lautan api, kami tidak akan ragu. Diselesaikan. Kemudian, Lin Changhui akan mengatur agar Sun Yongji pergi ke grup Zongheng dan disandera atas inisiatifnya sendiri. Sun Yongye, sebaliknya, pingsan sendirian dan digendong di pundaknya. Ketika dia datang ke mobil mewah Su Junwan, dia melihat Ye Tianzong tiba-tiba muncul. Jendela diturunkan dan Su Junwan bertanya dengan tidak percaya, "Ye Tianzong, apa yang kamu lakukan?" "Tidak ada, hanya hadiah untuk Zhengzhou." Setelah mengatakan itu, Ye Tianzong menoleh dan menatap Lin Zhengzhou yang duduk di kursi penumpang. Lin Zhengzhou mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh pengertian, "Saudara Tianzong, saya tahu apa yang Anda maksud. Jika orang ini digunakan sebagai kambing hitam, itu benar-benar sesuai dengan keinginannya. Terlepas dari statusnya atau perilakunya yang biasa, saya pikir Anda bisa mengatasinya. Semuanya cukup bagus. Namun, dibandingkan dengan masalahnya, saya pikir Anda harus menjelaskannya kepada Nona Su sekarang. Sebelum Anda datang, dia sudah. Kamu Tianzong. Katakan padaku, apa yang terjadi? Kamu sengaja mengatur agar Lin Zhengzhou ini dekat denganku. Motif tersembunyi apa yang kamu punya?" Lin Zhengzhou penuh keraguan. Su Junwan semakin marah. Namun, Ye Tianzong menutup telinga dan memberi isyarat untuk membuka bagasi. Kemudian, dia melemparkan Sun Yongye ke dalam. Dia membuka pintu mobil dengan tertib, berjalan ke kursi belakang dan duduk. Dia berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi dulu. Pergi ke rumah sakit untuk menemui lelaki tua itu. Jika terjadi sesuatu, kita bisa membicarakannya secara detail di jalan." Ye Tianzong sangat tenang. Namun, dia sudah percaya diri dan tidak merasa khawatir. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.